Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saraf atau kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan gambaran patologi anatomi dan histopatologi sistem saraf itik Bali pasca infeksi buatan avian ortoflavirus 1 isolat tabanan. Nah, sebelum memasuki presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing, di mana saya Astrid Anggraini sebagai moderator. Saya Azizul. Saya Aulia Minsa. Saya Syafira. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Tanpa menunggu waktu lama dan membuang waktu, kami akan memasuki presentasi kami. Nah, penyebab gangguan saraf pada itik Bali akibat Newcastle disease. Nah, di mana infeksi virus Newcastle disease ini disebabkan oleh virus avian otovirus 1. Nah, ada reaksi inflamasinya di mana infeksi virus ini memicu inflamasi yang kuat dan melibatkan aktivasi sel-sel imun dan pelepasan sitokin proinflamasi. Selanjutnya ada perubahan vaskuler, di mana virus ini dapat menyebabkan perubahan pada pembuluh darah di otak, termasuk kongesti dan edema perivaskular. Selanjutnya ada degenerasi sel saraf, di mana infeksi virus ini dapat menyebabkan degenerasi saraf yang ditandai dengan vakuolisasi neurofil, gliosis, dan neokris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizul. Baik, fungsi terkait dengan sistem saraf itik Bali yang terinfeksi isolat tabanan meliputi 4. Satu, fungsi sistem saraf pusat dalam kurung otak besar, otak kecil, medula tulang belakang, nasi gerak, dan fungsi sensor. Fungsi sel endotel, pembuluh darah, dan sel glial di otak yang berperan dalam menjaga integritas jaringan saraf dan respon imun terhadap infeksi diasikus sebagai saraf perifer yang menghubungkan sistem saraf pusat dan otot. Yang keempat itu fungsi sistem saraf otonom, meskipun tidak dibahas secara spesifik dalam alam yang materi kita temukan, tapi dia akan mengontrol aktivitas otomatis tubuh seperti pernapasan dan pencernaan pada itik. Selanjutnya, Baik, adapun karakteristik saraf yang normal itu pada struktur saraf normal itu terdiri dari neuron yang sehat, sel glial atau astrosites, oligodendrosites, dan mikroglia, dan jaringan ikat yang mendukung. Neuron memiliki dendrit dan akson yang berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf. Integritas vaskular saraf normal memiliki suplai darah yang baik, memastikan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk fungsi optimal. Pada saraf abnormal itu perubahan struktur saraf yang terpengaruhi oleh infeksi virus menunjukkan perubahan morfologi seperti vakuolisasi, gliosis, dan nekrosis. Neuron dapat terlihat membengkak dan kehilangan integritas struktural. Adapun reaksi inflamasi, itu terdapat peningkatan jumlah sel glial, terutama mikroglia dan astrosit, yang berfungsi dalam respon imun, namun proliferasi berlebihan ini dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada jaringan saraf. slide ini akan dijelaskan oleh Azizul. Baik, perbandingan karakteristik utama itu ialah pada karakteristik mikroskopis, saraf normal tidak ada perubahan signifikan. Pada saraf abnormal itu, ekephalomalikia pada otak besar dan otak kecil ada kemungkinan ada perubahan. Skopis kedua itu, saraf normalnya tidak ada lesi, perubahan histopatologi. Saraf yang abnormal, kongesti, edema perivaskular, proliferasi endotel, vakuolisasi neurofil, nekrosis, terutama sel Purkinje, demielinasi, vaskulitis, dan gliosis. Tingkat keparahan bervariasi antara organ dengan lesi paling berat pada otak besar dan otak kecil. Yang ketiga itu distribusi lesi. Saraf normal tidak ada luka. Saraf abnormal, lesi paling berat dan sering
pada sistem saraf pusat, dalam kurung otak besar, otak kecil, medula tulang belakang, nervus insiadicus hanya menunjukkan kongesti ringan. Yang keempat itu jenis kerusakan. Saraf normal tidak ada pada saraf normal tidak ada kerusakan. Pada saraf abnormal, kerusakan vaskular, dalam kurung kongesti, edema, kerusakan sel saraf, nekrosis, degenerasi, demyelinisasi, dan inflamasi, dalam kurung vaskulitis dan gliosis. Yang kelima, gejala klinis. Pada saraf normal tidak ada tampak gejala klinis. Pada saraf abnormal itu di area kehijauan, penurunan aktivitas, aneroksia, depresi, tremor otot, kejang, opistotanus, tortikolis, kesulitan bernapas, dan kematian pada itu. Selanjutnya, masih Azizun. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang jelas antara saraf normal dan saraf abnormal. Nah, gambaran klinisnya itu ada 3. Yang pertama, itik menular mulai menunjukkan gejala pada hari keempat berupa diare putih kehijauan, penurunan aktivitas, anoreksia, kelesuan, terhambatnya pertumbuhan, dan bulu kusam. Yang kedua, gejala saraf seperti depresi, tremor otot, opistotanus, dan tortikolis muncul 2 hari sebelum kematian. Yang ketiga, semua itik kontrol tetap sehat, tidak menunjukkan gejala apapun selama pengamatan. Pada gambaran patologi anatomi, ada 2. Yang pertama itu saraf normal. Tidak terjadi perubahan makroskopis pada otak besar, otak kecil, medula spinalis, maupun nervus insiadicus. Yang kedua, saraf abnormal terinfeksi, ditemukan encephalomalia, dalam kurung pelunak otak, pada cerebrum dan cerebellum, dengan permukaan otak belahan kanan dan kiri tampak cekung dan sangat rapuh. Tidak ada perubahan makroskopis pada medula spinalis dan nervus insiadicus. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Nah, pada otak besar itu, bentuk normalnya itu tidak ditemukan lesi. Tapi pada otak kecil itu tidak ditemukan lesi juga, melainkan pada bentuk abnormal juga. Abnormalnya itu di mana kongesti dan edema perivaskular itu terdapat 100% kasus dengan rentang persennya itu antara ringan sampai dengan sedang. Untuk proliferasi sel endotelnya itu 100% dan dia termasuk dalam ringan. Terus ada vakuolisasi neutropil dengan kasus 70%. Dia termasuk ringan. Terus ada gliosis. Nah, gliosis ini termasuk berat dengan kasusnya itu ada di 100%. Sama halnya juga dengan vaskulitis, tapi bedanya dia itu ringan. Terus pada otak kecil itu pada bentuk abnormalnya, kongestinya itu ada di 100% dengan ringan sampai sedang, dan ada edema perivaskular, dia berada di 100% juga, dan dia termasuk dalam ringan. Ada proliferasi sel endotel, dia termasuk dalam 100% dan dia termasuk ringan juga. Ada vakuolisasi neuropil, dia 100% dan termasuk ringan juga. Ada nekrosis sel Purkinje di mana dia masuk dalam 100% dan termasuk ringan juga. Demyelinisasi akson, ada vaskulitis di mana dia ada pada kasusnya itu terdapat 40% dan rentangnya itu ringan. Terus ada yang paling terakhir itu ada gliosis. Nah, gliosis ini termasuk paling berat karena dia berada pada 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Baik, selanjutnya itu gambaran histopatologi saraf ischiadicus dan sumsum tulang belakang. Pada saraf ischiadicus, normalnya itu tidak ditemukan lesi, kemudian abnormalnya hanya ditemukan kongesti 90% atau ringan, tanpa lesi degeneratif atau inflamasi lainnya. Kemudian pada sumsum tulang belakang, pada yang normalnya itu ditemukan tidak ditemukan lesi, dan abnormalnya itu ditemukan kongesti 80% atau ringan, edema perivaskular 90% atau ringan, kemudian ditemukan juga proliferasi sel endotel 60% atau ringan, kemudian ditemukan nekrosis sel saraf, degenerasi, demyelinasi akson, kemudian ditemukan vaskulitis 30% atau ringan, dan gliosis 100%.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Nisa. Baik, jadi di sini terdapat tanda klinis itik Bali yang diinfeksikan ortoavulavirus 1, isolat lapang. Pada gambar A itu itik mengalami diare putih kehijauan, dan pada gambar B itu gejala tortikolis dan episode sinus yang menjelang kematian. Baik, jadi pada gambar 2 ini otot itik terinfeksi mengalami ensefalomalacia. Jadi ensefalomalacia itu istilah yang mengacu pada pelunakan jaringan otak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizul. Baik, pada gambar yang ketiga ini, yang pertama itu adalah gambar A, yaitu tampak adanya kongesti panah yang hitam-hitam, multivokal cerebri. Gambar yang kedua, yang bagian B itu proliferasi sel endotel yang disertai dengan hipertrofi sel endotel yang ditujukan pada panah. Ini agak lain strukturnya. Kita bisa bedakan struktur yang normal, yang bagian ini kayak ada tempat dia bentuknya dia kayak tanpa sayatan. Yang ketiga itu gambaran pada huruf C, vaskularis. Ini agak yang memerah, yang bentuknya agak memanjang, bukan bulat tapi dia agak memanjang bentuknya sama yang yang apa ini? Seperti itulah. Dia bukan bulat tapi agak memanjang. Dia kayak kapsul ceritanya bentuknya. Pada pembuluh darah dengan edema perivaskular di sekelilingnya, neopropagia dan satelitosis itu gliolisis yang tervakuolisasi neurofil yang berisi materi nekrotik. Baik, selanjutnya itu gambar histopatologi cerebellum itik Bali yang diinfeksi avian ortoavulavirus 1, isolat lapang. Pada gambar ini terlihat adanya kongesti multivokal yang ditunjukkan oleh pada 4 panah itu adalah kongesti multivokal pada substansia alba. Kemudian pada gambar B, nekrosis sel Purkinje ditunjukkan oleh panah dengan sel glia yang mengelilingi sel yang mengalami nekrosis. Nah, nekrosis ini ditunjukkan oleh mata panah pada gambar B. Dan gambar C ini vaskulitis ditunjukkan oleh panah, dan demyelinasi akson ditunjukkan oleh gambar bintang. Pada gambar C itu ada beberapa bintang, itulah demyelinasi akson. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi pada gambar 5 ini menjelaskan di mana gambaran histopatologi oleh ortoavulavirus 1, isolat lapang. Nah, pada gambar A di situ ada tampak adanya gliosis di mana pada panah. Nah, peningkatan jumlah sel glia sebagai respon terhadap kerusakan jaringan. Nah, untuk nekrosisnya itu dia ditunjukkan pada mata panah. Nah, ini selanjutnya ada degenerasi pada ditunjukkan oleh mata panah warna putih. Jadi perbedaannya sangat signifikan jika dilihat dari histopatologinya. Terus pada gambar B itu dia tampak demyelinisasi akson pada substansi alba medula spinalis. Nah, ini bentuk dari demyelinasi akson. Nah, demyelinasi akan kerusakan pada selubung myelin, yaitu myelin terjadi pada saraf di mana dia itu terjadi kerusakan pada selubungnya. Selanjutnya gambar akan dijelaskan oleh Syafira. Baik, pada gambar 6 ini adalah gambaran histopatologi nervus ischioticus itik Bali yang diinfeksi avian ortoavulavirus 1, isolat lapang. Pada gambar ini memperlihatkan adanya kongesti atau penumpukan darah pada jaringan. Itu kalian perlu ketahui bahwa kongesti itu dia merupakan penumpukan darah pada pembuluh darah. Nah, di sini mungkin selama presentasi ada beberapa
didengar atau belum familiar didengar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit istilah-istilah yang dimaksud seperti kongesti. Nah, kongesti sendiri itu merupakan penumpukan darah pada pembuluh darah. Terus ada edema perivaskular di mana penimbunan cairan di sekitar pembuluh darah. Ada proliferasi sel endotel di mana peningkatan jumlah sel endotel pada pembuluh darah. Selanjutnya ada nekrosis sel saraf atau kematian sel-sel saraf. Itu adalah kerusakan pada jaringan saraf. Terus ada demyelinasi akson. Nah, demyelinasi akson ini tuh kerusakan pada selubung vaskulitis. Nah, vaskulitis ini tuh dia tuh merupakan peradangan pada pembuluh darah. Terus ada gliosis yang dia itu merupakan peningkatan jumlah sel glia sebagai respon terhadap kerusakan jaringan. Mungkin itu penjelasan dari istilah-istilah yang belum familiar kita dengar. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Syafira. Jadi kesimpulannya dari beberapa penjelasan tadi yaitu infeksi virus avian ortoavulavirus 1 pada itik Bali menyebabkan masalah serius pada sistem saraf, termasuk peradangan dan kerusakan sel saraf. Saraf normal memiliki struktur yang baik dan pasokan darah yang mencukupi, sedangkan saraf yang terinfeksi menunjukkan perubahan seperti vakuolisasi dan nekrosis. Gejala yang muncul pada itik yang terinfeksi meliputi diare kehijauan, penurunan aktivitas, dan tremor otot. Dengan kematian sering terjadi cepat setelah gejala muncul. Hasil pemeriksaan menunjukkan perbedaan yang jelas antara jaringan saraf normal dan yang terinfeksi, dengan kerusakan yang lebih berat pada otak besar dan kecil. Penelitian ini penting untuk memahami dampak infeksi avian ortoavulavirus 1 dan membantu dalam pengembangan langkah-langkah pengendalian penyakit. Itulah tadi presentasi dari kami. Dalam presentasi kami ini, jika ada kesalahan kata, penyebutan, atau kurangnya penjelasan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat kepada semua teman-teman yang mendengarkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.